Lari, Erik. Halo, Erik. Halo, Erik. Halo, Erik. Erik. Erik, bisa mulai, Erik? Nah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kami Atrizon SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, tempat tugas dari SMK 1 Kota Solo. Kami akan berganti peran nanti dengan teman. Kami persilahkan Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Yonanda, SPDI. Tempat tugas saya SMKN 1 Solo, Angkatan 9. Kami nanti akan berganti peran sebagai coach dengan Pak Atrizon. Ya, lanjut Pak. Ya. Ini adalah tugas dari modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Jadi kami akan mempunyai peran bergantian nanti dengan Pak Erik. Yang pertama, saya akan berperan sebagai coach dan Pak Erik sebagai kok. Nanti kebalikannya, Pak Erik sebagai coach dan saya sebagai kok. Jadi kami mulai untuk praktek antara kok dan coach. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Pak. Pak. Ya Pak Erik. Iya Pak. Ada Bagaimana kabar keadaan Pak Erik sekarang? Alhamdulillah. Bagaimana sehat, keadaan Pak Erik? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita diberi rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Pak Erik. Ya, Pak. Ya. Pak Erik ada waktu. Alhamdulillah insyaallah untuk ada, bisa Pak. Untuk kita bisa. Iya Pak Erik, ada ini masalah di lokal yang saya wali kelasnya Pak Erik. Oh, Bapak wali kelas ya? Wali kelas. Iya. Kelas 10 BCF 3 Pak Erik. Ya, kayaknya Bapak ini ada masalah ini. Memangnya masalahnya apa, Pak? Ini Pak Erik, yang namanya kita berhadapan dengan anak-anak. Lain juga kalau kita bermasalah dengan anak, lain juga kita bermasalah mungkin di rumah. Ini ada anak kita yang kami ketemui dalam kami masuk beberapa hari kemarin. Itu ada anak yang tidak bisa baca tulis Al-Quran Pak Erik. Oh, bisa baca, memang tidak bisa ya Pak ya? Memang buta sekali Pak Erik. Bukan tidak hanya tidak bisa baca, tapi memang buta tulis Al-Quran Pak Erik. Ini serius misalnya. Iya. Kira-kira dari masalah itu anak ini kan memang tidak pandai baca Al-Quran. Iya Pak Erik. Kira-kira usaha Bapak ketika anak tahu anak ini bahwasanya tidak bisa baca Al-Quran, memang tidak bisa sama sekali baca Al-Quran. Kira-kira ada apa usaha Bapak?
Jadi kejadiannya seperti ini Pak Erik. Beberapa minggu ke belakang saya masuk lokal ini, lalu dari kesepakatan kelasnya kan setiap menjelang mulai PBM itu kan diawali dengan baca Al-Quran terlebih dahulu. Lalu jatuh jadwalnya kepada anak yang bersangkutan. Setelah kami menyuruh dia untuk membaca, ternyata dia bermenung, lalu dia membalikkan halaman-halaman Al-Quran itu. Sudah beberapa menit kami tunggu, anak ini juga belum melaksanakan tugasnya dalam membaca Al-Quran pada pagi itu. Maka pada waktu itu kami mengambil kesimpulan bahwa anak kita ini tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu setelah kami pindahkan kepada rekan atau temannya yang lain untuk membaca Al-Quran pada pagi itu. Lalu kami masuk kepada kegiatan pembelajaran, dan setelah kegiatan pembelajaran kami selesai, maka kami menyuruh anak ini untuk bisa menemui Bapak di pustaka sambil Bapak mintakan izin kepada guru yang akan masuk setelah itu. Lalu setelah beberapa menit Bapak tunggu di pustaka, alhamdulillah anak kita ini datang ke pustaka, dan Bapak coba tanya dari hati ke hati kepada anak kita tersebut, maka muncul pengakuannya yang jujur, memang dia tidak bisa baca tulis Al-Quran, Pak Erik. Iya, tidak bisa baca tulis. Iya. Oh, kira-kira kan Bapak sudah memanggil anak ini, kemudian sudah diminta keterangan tentang ternyata dia memang tidak bisa. Setelah lakukan usaha itu, apa usaha lain untuk Bapak untuk agar anak ini bisa membaca Al-Quran? Ada usaha? Jadi Pak Erik, setelah saya panggil dan saya bicara hati ke hati dengan anak tadi, lalu mereka ada keinginan untuk belajar membaca Al-Quran. Lalu pada waktu itu Bapak mempunyai kesimpulan, karena anak tadi kebetulan Bapak tahu dengan teman duduknya, atau teman sebangkunya adalah anak ini adalah seorang hafiz, dan dia tamatan dari sebuah pondok pesantren. Maka terbayang oleh Bapak pada waktu itu supaya anak ini bisa diajarkan oleh teman sebayanya terlebih dahulu, karena mungkin kita beranggapan dia akan lebih luwes, akan lebih lebih terbuka kalau dia belajar dengan teman sebayanya. Sehingga pada waktu itu Bapak sampaikan kepada anak tadi, mau enggak Anda belajar dengan teman Anda dulu? Dengan siapa Pak? Ya kan? Dengan teman sebangku Anda. Ya, mau Pak? Kan tidak malu kan? Tidak Pak, kata dia. Ya, maka waktu itu kebetulan Bapak coba juga untuk memberikan izin anak tadi kepada ibu yang mengajar pada waktu itu, sehingga kami berbicara bertiga di pustaka pada waktu itu.
Ya, pada itulah Bapak sampaikan persoalan temannya tadi kepada anak tadi, bahwa anak ini tidak bisa baca tulis Al-Quran. Kamu mau enggak untuk membantu teman kamu ini untuk baca tulis Al-Quran? Mau, Pak? Ya, mau, Pak, kata dia kan. Maka pada waktu itu setelah ada kesepakatan tadi, maka tentu Bapak waktu itu berharap anak tadi bisa belajar dengan belajar otodidak dengan sendiri, lalu belajar dengan teman sebangkunya. Nah, itu baru usaha yang Bapak lakukan. Kira-kira dari usaha itu, Pak, apa hasilnya, Pak? Ya. Jadi 1 minggu setelah kami bertemu di pustaka dengan anak tadi, maka waktu Bapak mengajar di lokal yang bersangkutan, maka pada waktu itu Bapak kembali menanya kepada teman sebangkunya, apakah anak tadi mau belajar untuk membaca Al-Quran. Dari pengakuan temannya tadi, itu tidak ada yang datang dari diri anak ini untuk mau belajar baca Al-Quran. Maka pada waktu itu juga kami kembali supaya anak tadi dan temannya tadi untuk bisa menemui kami kembali di pustaka pada waktu itu. Dan alhamdulillah anak tadi hadir keduanya dan menemui memang anak yang bersangkutan tadi ada rasa cemas, rasa takut karena dari kesepakatan awal dengan dia akan belajar dengan teman sebangkunya. Kenyataan dari hasil yang kita peroleh tidak ada keinginan anak tadi untuk belajar baca tulis Al-Quran, Pak Erik. Oh, itu ya, Pak. Ya. Usaha tadi sebenarnya kalau saya lihat ada keinginan anak ini sebenarnya, Pak. Tetapi mungkin karena hal-hal lain, mungkin malu kepada teman dan lain sebagainya, perubahannya juga tidak seberapa. Kira-kira setelah ini apa kira-kira usaha yang akan Bapak lakukan lagi untuk supaya anak ini bisa baca Al-Quran? Jadi mungkin kami akan memanggil kembali anak yang bersangkutan ini, mungkin akan berbicara hati ke hati. Yang pertama mungkin Bapak coba nanti melakukan atau memberikan pemahaman tentang agama Islam ini kepada anak tadi, bahwa kita adalah beragama Islam dan tonggak dari agama Islam itu adalah sholat, sedangkan sholat itu adalah tiangnya nanti adalah dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kita pahami. Lalu juga nanti akan Bapak coba untuk memberikan pemahamannya bahwa dia adalah akan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin nanti akan memimpin, ya terutama pemimpinan dirinya saja tidak bisa, apalagi nanti dia akan memimpin sebuah nahkoda keluarga. Dia akan punya istri dan akan punya anak-anak, nanti tidak ada nanti suri toladan yang akan dia dapat dari seorang pemimpin atau seorang suami mungkin nanti, atau seorang ayah bagi anak-anaknya nanti. Ya. Nah, itu mungkin yang akan Bapak coba nanti untuk memberikan pemahaman-pemahaman ke anak ini, terutama tentang pemahaman tentang agama, Pak Erik.
Ya. Bagus. Berarti alhamdulillah sampai hari ini Bapak sudah menemui apa solusi dari bagi anak kita ini yang pandai baca Al-Qur'an. Yang pertama tadi Bapak akan memberikan pemahaman bagaimana pemahaman orang Islam tentang masalah Al-Qur'an ini. Wajib kita sebagai Islam untuk bisa membaca. Kemudian juga sebagai pemimpin, ya, kita seorang laki-laki, kita akan jadi pemimpin bagi keluarga kita nantinya, maupun bagi diri kita sendiri. Kemudian saya kebetulan juga sebenarnya saya juga karena itu saya sebagai seorang guru PAI di lokal Bapak juga nanti saya akan bantu-bantu nanti memberikan pemahaman kepada anak kita ini dan memberikan bimbingan-bimbingan nantinya. Berarti Bapak sudah menemui solusi tentang permasalahan Bapak ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ini juga masih ada kendala Pak Erik, mungkin nanti kami juga akan bekerja sama nanti dengan BK. Ya, kita coba kerjasama dengan BK untuk menjadikan sebuah kasus ini. Lalu nanti kita coba juga untuk mengundang orang tua Ananda ini, bagaimana solusi yang terbaik bagi penyelesaian anak kita ini. Jadi untuk hari ini Pak Erik, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Erik yang sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang pada sore hari ini dalam menyelesaikan persoalan anak kita tadi. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita pada sore hari ini dapat menjadi solusi bagi Bapak dalam menghadapi persoalan anak tadi. Semoga ini menjadi bagi kita, menjadi amal ibadah bagi kita dalam mencari solusi penyelesaian persoalan anak kita tadi. Terima kasih banyak Pak Erik atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Bapak dalam bincang sore hari ini. Terakhir mungkin Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Bagaimana kondisinya, Pak Erik? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Kok tumben Pak Erik mengontak Bapak pada sore hari ini? Sepertinya ada dari raut wajah Pak Erik ada persoalan. Kan itulah Pak. Ya saya sedang ada permasalahan ini Pak. Oleh karena itu saya pergi ke tempat Bapak nih Pak. Jadi masalah saya seperti ini. Apa persoalan itu Pak Erik? Ini Pak. Saya kan walas 12 DP2. Iya. Jadi ada masalah dengan anak Pak Erik? Ada sedikit masalah nih Pak. Iya. Jadi saya apa itu Pak Erik? Mau cerita sama Bapak. Iya. Jadi di dalam kelas saya ada salah seorang dari siswa saya yang sering sekali tidak hadir ke kelas Pak. Jadi ini sudah menjadi momong pula oleh guru mapelnya. Sering berpesan kepada saya Pak. Jadi itu permasalahannya Pak. Jadi dengan persoalan tadi apa-apa baru yang Bapak Erik lakukan dalam menyelesaikan persoalan yang Pak Erik sampaikan tadi? Jadi seperti ini Pak ceritanya. Siswa saya ini Pak, saya heran saja. Setiap dia ke sekolah,
sering sekali terlambat. Padahal waktu sudah diberitahu bahwasanya sekolah itu masuk jam 10, itu pagar itu sudah ditutup. Dan sering saya bilang seperti itu. Tapi padahal dia sudah tahu, tapi mengapa dia terlambat juga? Kemudian saya tanyakan, kenapa kamu terlambat? Kemudian dia menjawab, Pak, saya terlambat, Pak, karena pagar sudah ditutup. Saya heran, kenapa kamu terlambat seperti itu? Kemudian saya bertanya, memang kamu apakah kamu tinggal di rumah dengan orang tua atau kos? Lalu dia menjawab, saya kos, Pak. Jarak antara dengan sekolah berapa? Saya tanya, Pak. Iya. Palingan 200 meteran lah, Pak. Itu saya heran, Pak. Iya. Kenapa 100 meter ke sekolah masih juga terlambat? Tetapi setelah itu katanya, kamu bangunnya jam berapa? Bangunnya 6:30, Pak. Bangunnya dekat, tentu kamu terlambat. Bilang, Pak, tentu kamu terlambat. Mandi jam berapa? Jam sekian. Ini sudah. Setelah itu saya tanya lagi, jam berapa kamu tidur? Kemudian dia menjawab, saya tidurnya jam 2, Pak, jam 2 malam. Nah, oleh sebab itu kamu udah bangun terlambat. Karena tidur kamu terlalu malam. Kemudian saya beri nasihat, bisa tidur sesuai dengan dengan waktu yang sudah saya tetapkan, atau tidur dari setidaknya jam 10 malam. 10 itu tidak perlu. Supaya kita nanti bangunnya juga segar pula jadi bangun pagi. Itu saya bilang. Tetapi yang saya sampaikan itu tidak ada. Saya lihat beberapa hari tidak ada angsurannya, Pak. Dia tetap juga masih terlambat. Jadi dari persoalan tadi, Bapak Erik sudah memanggil siswa yang bersangkutan dan sudah memberikan nasihat. Lalu mungkin Pak Erik pernah enggak melakukan tinjauan dengan siapa saja anak kita ini berteman, lalu apa aktivitasnya sehari-hari, ya, lalu nanti bagaimana hubungannya mungkin dengan orang tuanya, ya, kalau dia tinggal dengan kos tadi kata Pak Erik, bagaimana hubungannya dengan bapak kosnya, apakah ada perhatian, ya kadang-kadang itu yang banyak kita lihat, kadang-kadang anak ini tidak ada perhatian dari orang tua, kadang-kadang di tempat kosnya juga tidak ada perhatian, sehingga dia mencari kesibukan dia masing-masing. Pernah enggak Pak Erik gali dari anak ini tentang umpamanya dengan siapa dia bergaul, lalu apakah orang tuanya walaupun dia jauh, adakah perhatian, lalu begitu juga dengan bapak kosnya, apakah ada perhatian kepada anak ini? Iya, Pak. Kalau itu sudah saya usahakan, sudah saya coba untuk mendekati orang tua, Pak. Di waktu itu saya heran saja, sudah saya beri nasihat kepada anak ini, tapi juga tidak berubah. Saya tingkatkan usaha saya lagi, Pak. Pertama, saya coba untuk bertanya kepada saya panggil anak ini. Kemudian saya coba untuk bertanya, kos di mana? Kos di sini. Apakah kamu di kos kamu ada perhatian dari bapak kos, ibu kosnya? Kemudian dia jawab, sebenarnya ada, tapi kadang-kadang saya tidak terlalu saya hiraukan, Pak.
Kemudian juga saya cari juga orang tuanya. Saya coba untuk menelpon orang tua. Itu ternyata memang orang tuanya sudah memberikan peringatan. Bahwasanya jangan tidur terlalu malam. Nanti kalau seandainya tidur terlalu malam, tentu bangunnya pagi susah bangun pagi. Kemudian nanti kamu akan terlambat ke sekolah. Itu sudah saya coba hubungi orang tua, tapi baru sampai menghubungi lewat telepon, Pak. Tapi dengan hal yang itu ya, sudah saya coba, tapi belum juga anak ini bisa berubah. Tetap saja dia datang itu terlambat ke sekolah. Itu saya. Jadi seperti tadi Pak Erik sudah pernah konsul dengan persoalan ini dengan guru BK. Pak. Sudah pernah Pak Erik konsultasi dengan BK persoalan yang Bapak Erik hadapi ini? Kalau konsultasi dengan guru BK itu nanti tadi setelah saya sampai di situ, sampai menghubungi orang tua, tapi belum dipanggil orang tuanya. Ya. Nah, coba mungkin saran kami, coba Pak Erik konsultasikan dengan BK bagaimana jalan yang terbaiknya. Ya, nanti saya coba, Pak. Saya coba untuk setelah saya hubungi orang tuanya, mungkin nanti saya akan coba konsultasi dengan guru BK untuk bisa memanggil orang tuanya bersama-sama dengan orang tuanya, nanti bina anak ini, kenapa dia terlambat, apa alasannya, siapa temannya, mungkin ada yang mengganjal di dirinya, yang mungkin masalah-masalah lain, masalah keuangan dan lain sebagainya. Mungkin ada, nanti akan saya coba untuk berdiskusi nanti dengan nanti, Pak. Saya nanti saya coba untuk mendekati anak ini, menyentuh kenapa, apa akhirnya kalau anak ini sering tidak sekolah, ya, karena terlambat, kemudian tidak boleh masuk ke sekolah karena pagar sudah tutup. Nanti akan coba saya beri motivasi nanti, Pak. Kemudian setelah beri motivasi, panggil orang tuanya, mungkin akan dibina di situ nanti, Pak. Ya. Jadi itu mungkin Pak Erik, ya, mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan tadi itu bisa menjadikan solusi dalam memecahkan persoalan yang Pak Erik hadapi tadi. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas solusi yang mungkin hari ini dari pembicaraan kita sudah nampak yang mana sebelumnya saya mungkin belum nampak solusi yang seperti itu, tapi sekarang saya rasa saya sudah ada kelegaan dari pembicaraan kita hari ini. Yang awalnya anak ini mungkin sulit bagi saya untuk hadapinya, mungkin sekarang saya sudah nampak apa jalan keluarnya. Yang pertama tadi sudah saya lakukan mendekati anak ini sampai kepada mencari apa yang menjadi penyebab anak ini sering terlambat ke sekolah. Kemudian juga insya Allah nantinya saya akan coba berkoordinasi dengan BK untuk penyelesaian masalah anak terlambat ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas saran Bapak, bimbingan Bapak. Nanti insya Allah saya akan coba untuk menjalankan apa yang dari pembicaraan ini. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak Erik. Ya, Pak. Semoga kita dapat mencarikan solusi dari berbagai persoalan tadi.
Baik, Pak. Tutup. Tutup. Assalamualaikum. Sudah, Pak Erik? Sudah, Pak. Ya. Ya sudah. Kalau sudah, mungkin juga Bapak akan masuk ke lokal karena Bapak akan mengajar dulu. Ya. Makasih ya, Pak Erik. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama, Pak Erik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas 30 menit. Pas. Enggak tegang loh, Pak. Ini mau live ini ya. Ya. Berarti yang petang tuh enggak pakai untuk apa, Pak? Nah, Tugas ikut. Masih, Pak. Boleh 30. Masih direkam, Pak? iya tuh kayaknya. Wah pas tadi 30 menit. Pas 30 menit waktu itu. Ya. Iya, mulai sekarang. Iya. Sudah tanya ke butut dah. Kalau lah selesai apa bututnya. Tanya lu. Sudah dibalik butut lah. Belum.
Erik, Ya, Pak. lembaran anak di mana ya? Refleksi kata ibu di mana ya, Mbak Erik? Refleksi apa tuh? Refleksi ya. Mulai ada refleksi yang tanggal 20 aja tuh. Di LMS balik ke LMS balik Luna. Coba saya lu. Nyebut isi aja loh. Refleksi. Coba, Pak. Lalu ada sudah Erik. Aku sedang buka lah. Mengisi lembaran refleksi. Bayar sinyal, Pak.
Terima kasih, Bang.